Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cinta Belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan membahas soal sumatif akhir semester ganjil untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Sobat Cinta Belajar, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, berikut yang merupakan prinsip kimia hijau yang secara langsung tidak sejalan dengan upaya mencegah terjadinya pemanasan global. Untuk menjawab soal ini, saya berikan 12 prinsip kimia hijau mulai dari awal, yaitu mencegah timbulnya limbah, dan yang terakhir adalah mencegah potensi kecelakaan. Dari sini, yang sejalan dengan pemanasan global, kita lihat berhubungan dengan limbah, efisiensi energi, bahan baku yang terbarukan, dan polusi. Jadi keempat hal ini secara langsung sejalan dengan mencegah terjadinya pemanasan global. Jadi yang tidak jalan di sini adalah merancang prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan, yaitu yang A. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan analisis siklus hidup dalam konteks kimia hijau? Ya, dalam konteks kimia hijau, pengertian dasar analisis siklus hidup adalah menganalisis dampak lingkungan dan produk atau proses kimia dari awal hingga akhir. Jadi yang tepat adalah C, karena analisis siklus hidup di sini menganalisis mulai dari awal reaksi, proses hingga akhir reaksi, dan dianalisis dampak lingkungan dari produk tersebut. Yang ketiga, berikut ini yang bukan merupakan tujuan gerakan kimia hijau. Hati-hati, yang bukan di sini. Yang pertama, mencegah pencemaran lingkungan, mendorong terciptanya pembangunan rumah kaca, ya ini yang menjadi masalah. Rumah kaca ini CO2, ini gas yang berbahaya dan tidak sesuai dengan kimia hijau. Jadi yang tepat adalah yang B. Kita cek semuanya. Yang C, mengurangi resiko kecelakaan pada sintesis kimia. Ini berhubungan dengan kimia hijau. Mengurangi produk kimia akibat bahan kimia berbahaya juga berhubungan dengan kimia hijau. Dan menghemat ketersediaan sumber daya alam yang tidak terbarukan juga berhubungan dengan kimia hijau. Jadi yang bukan dari tujuan gerakan kimia hijau adalah mendorong terciptanya pembangunan rumah kaca yang berkelanjutan. Nomor 4. Manakah dari sikap berikut yang Anda pilih yang tidak dapat mendukung gerakan kimia ramah lingkungan? Hati-hati, tidak dapat mendukung. Yang A, lebih menyukai bersepeda dibandingkan dengan sepeda motor. Ini mendukung ramah lingkungan, ya, karena sepeda motor menimbulkan polusi udara. Lebih menyukai daun daripada plastik untuk membungkus makanan. Ini juga mendukung kimia ramah lingkungan karena plastik adalah limbah yang tidak bisa diuraikan. Yang C, membakar sampah agar tidak menumpuk sampah di sekitar rumah. Nah, ini juga sumber masalah ini. Membakar sampah ini sumber masalah, menimbulkan atau menghasilkan gas beracun. Otomatis tidak mendukung gerakan kimia ramah lingkungan, yaitu yang C. Yang D, gunakan pembersih toilet secukupnya. Yang E, lebih memilih sapu tangan daripada tisu. Betul, karena tisu dari kertas otomatis mengurangi jumlah pohon yang ada di hutan, nantinya menimbulkan masalah lingkungan juga. Jadi yang tidak dapat mendukung gerakan kimia ramah lingkungan adalah membakar sampah. Yang nomor 5, perhatikan beberapa proses kimia berikut. Ada proses fotosintesis, penggunaan dry ash pada es krim, penggunaan pestisida pada pertanian, penggunaan soda kue pada adonan roti, dan pembakaran bensin pada mesin kendaraan. Peristiwa kimia yang tidak mendukung prinsip kimia hijau. Kalau proses fotosintesis jelas mendukung, karena ini proses alami dalam tanaman, ya. Penggunaan dry ash juga ada masalah. Nah, penggunaan pestisida ini yang tidak mendukung kimia hijau. Penggunaan soda kue tidak ada masalah,
pembakaran bensin ini juga tidak mendukung prinsip kimia hijau. Jadi yang tidak mendukung prinsip kimia hijau adalah poin 3 dan 5. Nomor 6, berikut ini yang bukan, hati-hati, yang bukan merupakan peranan ilmu kimia. Ilmu kimia ya, di sini hati-hati, di bidang pangan dan pertanian. Yang pertama, melakukan penelitian terhadap komposisi gen tanaman yang mempunyai ketahanan terhadap kekeringan. Ini juga berhubungan dengan pangan, ilmu kimia juga. Meneliti bahan pengawet dan bahan tambahan pangan. Ini juga berhubungan dengan pangan dan juga bidang ilmu kimia. Melakukan penelitian terhadap kandungan gizi sumber pangan. Ini juga berhubungan dengan pangan dan pertanian. Tentunya peranan ilmu kimia. Yang D, melakukan penelitian tentang pestisida. Di sini kimia banget di sini ya, dalam bidang pangan dan pertanian. Nah, yang E, rekayasa peralatan teknik pertanian. Ini berhubungan dengan pertanian, tapi bukan ilmu kimia, tapi berhubungan dengan ilmu teknik. Jadi yang bukan merupakan peranan ilmu kimia dalam bidang pangan dan pertanian adalah rekayasa peralatan teknik pertanian untuk efisiensi proses produksi. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ya, simbol keselamatan kerja tersebut memiliki makna apa di situ? Untuk menjawab gambar tersebut, kita lihat beberapa gambar ini. Ada istilah mudah terbakar, iritasi kulit, mata dan pernafasan, mudah meledak, korosif dan beracun. Untuk beracun dilambangkan tengkorak, mudah meledak, ini yang ambyar ini di sini ya. Iritasi kulit, mata dan pernafasan dilambangkan tanda seru di situ. Mudah terbakar, yang pertama di situ ada api, dan korosif inilah yang sesuai dengan gambar, menimbulkan korosi atau korosi pada logam ya. Juga pada tangan di situ ada gambarnya lengkap, yaitu korosif. Nomor 8, penulisan nama senyawa ion. Hati-hati di sini, senyawa ion ya, senyawa ion itu dibentuk oleh dua unsur. Berarti kita gunakan tata nama senyawa biner. Dibentuk dari unsur apa dan apa? Senyawa ion itu logam golongan A dengan non logam. Logam golongan A itu 1A, 2A, 3A. Yang non logam tentunya sudah tahu semuanya, golongan 4A sampai 7A. Nah, di sini senyawa ion yang paling terkenal ya, paling terkenal itu adalah NaCl. Ini terkenal banget ini, NaCl, natrium klorida. Ada juga Al2O3, namanya adalah aluminium oksida. Nah, dari dua nama ini saja kita cek. Na indeksnya 1, indeks itu angka di bawah ini 1, tidak ditulis ya. Cl juga 1. Tidak pakai istilah mono atau apa di sini, tidak ada kata tambahan. Indeksnya tidak disebutkan. Al2O3 juga sama, indeksnya 2 sama 3. Tidak disebutkan di sini, tidak ditambahkan awalan atau apapun ya. Jadi yang paling tepat adalah angka indeks tidak disebutkan. Karena kalau disebutkan itu senyawa kovalen non logam dengan non logam. Nomor 9, ada nitrogen 3 oksida. Hati-hati di situ, nitrogen oksida. Nitrogen ini juga non logam karena nitrogen ini golongan 5A ya. Oksida ini O itu golongan 6A. Nitrogen 3 berarti N-nya min 3. Oksida O itu karena 6A selalu muatannya min 2 ya, selalu muatannya min 2. Min 2. Nah, senyawa yang terbentuk seperti apa? Nah, cara cepatnya cukup dikalikan silang jadi indeks. Jadi muatan ini jadi indeks, 2 pindah ke N, 3 pindah ke O. Karena indeks tidak mengenal negatif atau positif, semuanya jadi positif. Berarti senyawa kimianya adalah N2O3. Tentu sangat mudah ya di sini. Berarti yang tepat adalah yang D. Nomor 10, nama dan rumus kimia
yang tidak sesuai, hati-hati, yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai. Yang A ya, kita lihat nitrogen 1 itu N-nya muatannya -1. O itu selalu -2 oksida. Kalikan silang. Oke, coba kita kalikan silang. Oke ya, kita kalikan silang. 2 pindah ke N, 1 pindah ke O, senyawanya adalah N2O ya, N2O. Oke, benar. Berarti yang A ini sudah benar. Yang B nitrogen 2 oksida. Nitrogen 2 oksida berarti N-nya -2, O-nya juga -2. Coba kita kali silang. Berarti N2O2. Ini bisa diperkecil, dua-duanya dibagi 2 menjadi NO. Benar juga. Yang C nitrogen 3 berarti N-nya -3, O-nya tetap -2. Berarti N2O3 dikali silang. Benar juga. Yang D di situ nitrogen 4 berarti N-4, O-nya -2 dikalikan silang N2O4. Masih bisa diperkecil, dua-duanya dibagi 2 berarti NO2 juga benar. Yang E nitrogen 5 berarti -5, oksida berarti -2 berarti N2O5. Ini benar juga, tapi ingat ada penta di sini, ada awalannya. Ini yang menyebabkan salah. Karena kalau ada awalannya, maka ini juga harus disebutkan. Maka nama yang tepat adalah dinitrogen pentaoksida. Itu kalau ada penta, di sini ada di. Jadi yang kurang tepat atau tidak sesuai adalah yang E. Nomor 11, jika tersedia ion NH4+, Ca2+, NO3- dan PO4 3- ya di situ ya. Maka rumus kimia yang benar kita cek di situ ya. Kita cek di situ ada NH4 yang pertama, NH4 sama PO4 yang A. PO4. NH4-nya kan muatannya +1 ya. Ditulis plus itu artinya +1. PO4-nya 3-, ini artinya -3. Coba dikalikan silang. Dikalikan silang, 3-nya pindah ke NH4, +1-nya pindah ke PO4. Hati-hati di sini. NH4-nya berarti 3 kali. Karena kalau nggak pakai kurung, nanti yang dikalikan cuma hanya saja. PO4-nya 1 kali. Berarti NH4 3 kali PO4. Berarti yang A ini sudah benar. Coba yang B, di situ ada Ca sama PO4. Coba kita nikmati soal ini ya. Kita nikmati yang B ada Ca sama PO4. Ca itu 2+, PO4 3-. Nah, coba semuanya dikalikan silang. Jadi Ca3, PO4-nya 2 kali. Berarti terbalik di situ ya. Salah. Yang C juga NH4 sama PO4, sudah NH4 3 kali tadi. Ca juga yang benar, Ca3, PO4 2 kali. Nah, sekarang Ca sama NO3, berarti Ca-nya 2+, NO3-nya -1 ya. NO3-nya -1. Min itu -1. Kalikan silang. Berarti senyawanya adalah Ca, NO3 2 kali ya. Berarti ini duanya di NO3. Kebalik, ini juga salah. Yang benar adalah Ca, NO3 2 kali. Berarti yang tepat adalah NH4 3 kali PO4. Nomor 12, di situ ada Na2S ya, ada Na2S, ada KNO2, ada CaCO3. Depannya golongan A semua, tidak perlu angka Romawi. Na2S ini biner, yaitu Na sama S terbentuk oleh 2 unsur, berarti selalu diakhiri ida. Na itu natrium, S itu sulfur, jadi sulfida. KNO2 ada K, ada N dan O, berarti lebih dari 2 unsur, berarti poliatomik, tidak perlu akhiran ida. K itu kalium, NO2 itu nitrit, hati-hati, kalau nitrat itu NO3. Ca itu kalsium ya, kalau K itu kalium, kalau Ca kalsium. CO3 itu karbonat, berarti namanya adalah kalsium karbonat. Berarti yang tepat natrium sulfida, kalium nitrit, dan kalsium karbonat, yaitu yang C. 13. Dampak dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor adalah salah satunya dihasilkan gas SO2.
gas tersebut akan teroksidasi di udara menjadi gas SO3. Namun, gas SO3 ini saat bereaksi dengan air hujan akan menghasilkan hujan asam, di mana hujan asam akan meningkatkan keasaman tanah. Reaksinya adalah sebagai berikut: SO3 ditambah 2O menjadi H2SO4. Hati-hati, yang ditanyakan adalah gas dan larutan. Gas dan larutan. Gas itu G, berarti SO3 yang ditanyakan. Larutan itu aqueous, berarti H2SO4. H2O tidak ditanyakan karena L itu liquid, cairan. SO3 ini juga biner, selalu diakhiri ida, S sama O. Karena non logam dengan non logam, S itu 6A, O itu juga ada 6A, maka angka 3 dikasih awalan. Kalau 1 tidak perlu, berarti namanya adalah belerang. 3 itu tri, O itu oksigen, jadi oksida. Kalau H2SO4 ada H plus pasti dikasih awalan asam. SO4 itu sulfat, berarti asam sulfat. Berarti SO3 belerang trioksida dan H2SO4 adalah asam sulfat yang B. Rumus dan nama kation pada senyawa HgSO4 adalah ada HgSO4 ini kalau saya uraikan jadi Hg plus SO4. SO4 itu di dunia manapun itu muatannya 2 min ya. Muatannya 2 min dan senyawa itu harus netral. Makanya supaya netral Hg-nya harus 2 plus. Hg itu raksa ya, raksa muatannya 2 plus berarti raksa 2. SO4 itu sulfat. Nah, yang muatan positif ini kation, yang muatan negatif ini anion. Karena yang ditanyakan kation, berarti yang Hg 2 plus raksa 2, yaitu yang D. 15. Rumus molekul dari asam klorida dan asam sulfat, ada juga asam fosfat di situ. Maka yang tepat adalah, ingat kalau ada kata asam itu selalu mengandung H+. Berarti asam klorida itu H+. Karena diakhiri ida berarti biner, Cl itu min, sama-sama 1, plus 1 min 1 berarti HCl. Asam sulfat ya, asam sulfat. Asam itu H plus 1, sulfat itu SO4 2 min. Seperti sebelumnya, kalikan silang, 2-nya pindah ke H plus 1 pindah ke SO4. Is oke, jadinya H2SO4. Asam fosfat ya, tanpa saya gambar, tanpa saya kalikan silang, cukup dengan kata-kata. Ya, di situ H plus fosfat itu PO4 3 min. Kalikan silang, 3-nya pindah ke H plus 1 pindah ke PO4, berarti H3PO4. Berarti yang tepat adalah HCl, H2SO4 dan H3PO4, yaitu yang D. Rumus kimia kalsium karbonat ya. Kalsium ini ada di golongan 2A. Maka kalsium muatannya 2 plus ya. Kalau 1A plus 1, kalau 2A ya plus 2. Karbonat itu CO, muatannya CO3, sorry. Karbonat itu CO3, muatannya selalu 2 min. Kalikan silang. Seperti senyawa-senyawa sebelumnya dikalikan silang. 2 pindah ke Ca, 2 juga pindah ke CO3, berarti Ca2 CO3 juga 2 kali, karena sama-sama 2 bisa dibagi 2 diperkecil jadi CaCO3. Berarti yang tepat adalah yang E. 17. Tabel berikut memuat nama dan rumus kimia, manakah yang sesuai? Kita lihat yang pertama, aluminium hidroksida. Al aluminium ya. Aluminium ini ada di golongan 3A. Kalau golongan A ditulis apa adanya tanpa angka Romawi ya. Ini 3A. Karena angka Romawi ini khusus untuk golongan B. Maka yang tepat namanya sederhana saja. Aluminium hidroksida. Itu aja, tidak pakai angka Romawi. Berarti 1 sudah salah.
Cr ini golongan B ya, ini golongan B, maka pakai angka Romawi, betul. OH-nya 3 kali, berarti kromiumnya 3 hidroksida. Is oke. Nomor 2 tepat. Hg2Cl2 itu raksa 2 klorida, kita uraikan. Hg2Cl2 itu kalau saya uraikan jadi 2Hg plus 2Cl. Cl itu min 1 kali 2 min 2, maka ini plus 1 kali 2 kan plus 2 supaya netral. Karena plus 1 maka raksanya harusnya raksa 1 klorida bukan raksa 2. Berarti ini salah, harusnya raksa 1. Berarti nomor 3 juga salah. PbSO4 ya, PbSO4 ini kalau diuraikan jadi Pb plus SO4, karena 2 min SO4 maka Pb-nya 2 plus, maka namanya timbal 2 sulfat, benar ya, karena muatannya 2 plus. Seng 2 oksida yaitu ZNO. ZNO ini kalau saya uraikan menjadi Zn ditambah O, O itu 2 min, Zn-nya 2 plus, berarti seng 2 oksida. Is oke, benar juga ya. Berarti 2, 4 dan 5 ya, 2, 4, 5 yang ada 2, 4. Is oke, berarti yang D. Nomor 18, di situ ada N2 gas, hati-hati. N2 gas ya, ini ditambah 3H2 gas juga menjadi 2NH3 gas juga. Sesuai dengan aturan persamaan reaksi kimia, semua unsur atau senyawa yang ada di sebelah kiri tanda panah, berarti semua ini yang ada di sebelah kiri tanda panah ini disebut sebagai pereaksi atau disebut dengan reaktan. Kalau yang sebelah kanan ini disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Dan angka-angka depan ini 3, 2 ini angka depan ini disebut sebagai koefisien reaksi. Oke, kita nikmati soal ini, kita cocokkan satu persatu. Yang A, gas amonia, berarti yang kanan ini NH3, berarti produk atau hasil reaksi. Oh, disebut zat bereaksi, salah. Yang B, angka 3 pada gas hidrogen dinamakan indeks, bukan. Indeks itu yang bawah, kalau depan namanya koefisien, salah juga. Yang C, gas nitrogen dan gas hidrogen disebut hasil reaksi, bukan. Nitrogen dan oksigen adalah pereaksi atau reaktan. 2 molekul gas amonia adalah zat hasil reaksi, maka ini yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang E, ketiga fase dalam reaksi di atas sama, yaitu fase cair, salah, semuanya gas, maka yang tepat adalah yang D. Masih tipe yang sama, di situ ada 2C2H6 gas ditambah 7O2 gas menghasilkan 4CO2 gas plus 6H2O juga gas. Semua yang di sebelah kiri tanda panah disebut sebagai reaktan atau pereaksi. Yang di sebelah kanan tanda panah disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Terus yang angka-angka depan ini 4, 6, 7, 2 ini semuanya disebut sebagai koefisien reaksi. Oke. Dari sini kita cocokkan gas karbon dioksida, berarti CO2 sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah produk, maka salah. Reaktan sebagai reaktan ya. Yang A otomatis sudah salah ya. Ini salah. Yang B, 2 molekul gas etana, berarti ini hasil produk ya, salah. Angka 7 di depan O2 disebut indeks, bukan, disebut koefisien, salah. Gas karbon dioksida dan uap air merupakan produk reaksi. Lah ini baru yang tepat. Persamaan reaksi belum seimbang, itu sudah seimbang, sudah setara. Kita buktikan
C-nya 2 kali 2 4, di kanan juga 4, dan yang lainnya juga sudah sama. Berarti yang benar adalah gas karbon dioksida dan uap air merupakan produk reaksi. Nomor 20, serbuk tembaga 2 oksida larut dalam asam klorida. Serbuk itu berarti padatan. Ya, serbuk padatan. Saya gunakan warna merah biar jelas nanti. Serbuk Cu berarti Cu. 2 itu 2 plus. Oksida itu berarti O, 2 min, berarti Cu2O2. Bisa diperkecil menjadi CuO, ya. Asam klorida, asam itu H+, klorida itu Cl-, berarti asam klorida nanti HCl. Membentuk tembaga 2 klorida, berarti Cu2+, Cl-nya min. Hati-hati, klorida itu Cl-, kalikan silang, berarti senyawanya CuCl2. Dan air, semuanya tahu air itu H2O. Oke, kita tuliskan reaksinya. Oke, kita tuliskan reaksinya. Berarti tadi tembaga 2 oksida CuO, ya, CuO solid karena serbuk, ditambah dengan asam klorida tadi sudah, ini HCl, aqueous larutan, menjadi tembaga 2 klorida larutan juga CuCl2 kan, aqueous, terus air itu liquid, ya, H2O liquid. Oke, berarti reaksinya seperti ini. CuO ditambah HCl menjadi CuCl2 plus H2O. Kalau mau disetarakan, disamakan, kita lihat mana jumlah unsur sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Karena di sini Cl-nya 2 kali, maka ini tak kali 2, dan semuanya juga sudah 2, hanya juga sudah 2. Aman? Berarti CuO ditambah 2 HCl menjadi CuCl2 plus H2O. It's okay. Berarti yang D. 21. Pada proses pengelasan rel kereta api umumnya digunakan proses termit, yaitu logam aluminium, berarti Al, ditambah besi 3 oksida, berarti besi 3 itu 3 plus, oksida 2 min, kalikan silang, maka jadi Fe2O3, menghasilkan logam besi, berarti Fe murni, ya, menghasilkan logam besi Fe murni. Dan tentunya Al-nya kalau bereaksi dengan O, ya, Al kalau bereaksi dengan O kan berarti Al-nya 3 plus, O-nya 2 min, dikalikan Al2O3. Oke. Berarti reaksinya yang tepat adalah, kita tuliskan, berarti Al ditambah Fe, Al ditambah Fe2O3 menjadi Fe plus Al2O3. Kalau ini disetarakan, kita setarakan secara langsung saja. Al-nya di kanan 2, kok di kiri 1, berarti saya kali 2. O-nya 3 kali sudah sama, Fe-nya juga saya kali 2. Di sini juga akhirnya sama, kiri dan kanan. Berarti yang benar adalah 2Al ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 plus 2Fe. Berarti yang tepat adalah yang E. Berikutnya, serbuk tembaga 2 oksida larut dalam asam klorida membentuk tembaga 2 klorida dan air. Ini reaksinya sama seperti sebelumnya, ya. Tembaga 2 oksida tadi, ya, tembaga 2 oksida berarti 2 plus, ini 2 min, ya, tembaga 2 berarti Cu2O2, berarti CuO, kita bagi 2 masing-masing, larut dalam HCl, asam klorida itu HCl, tembaga 2 klorida tadi sudah Cu2 plus sama Cl min, dikali silang hasilnya CuCl2 plus air. Berarti sama seperti soal sebelumnya, yaitu CuO ditambah HCl menjadi CuCl2 plus H2O. Kalau masalah wujudnya, kita cek di situ, wujudnya adalah CuO serbuk berarti solid, HCl adalah membentuk aqueous,
Ya, CuCl2 juga aqueous, H2O liquid. Kalau mau disetarakan, ini ditambah 2HCl. Berarti yang tepat adalah CuO ditambah 2HCl menjadi CuCl2 plus H2O yang D. 23. Reaksi amonium fosfat ya, amonium fosfat ya. Amonium fosfat ini NH4 plus sama fosfat itu PO4 3-. Seperti soal tadi, kalau dikalikan silang jadinya NH4 3 kali PO4. Ini rumusnya adalah amonium fosfat. Kalau kalium hidroksida ini kalium hidroksida, kalium itu K plus, hidroksida itu OH-, berarti KOH. Membentuk kalium fosfat, ini kalium itu K plus, fosfat itu PO4 3-, dikalikan silang jadi K3PO4. Dan amonium hidroksida ini, amonium hidroksida, amonium itu NH4 plus, hidroksida itu OH-, berarti NH4OH. Tinggal kita tuliskan, berarti kita tuliskan satu persatu reaksinya. Berarti NH4 dalam kurung 3 kali PO4 ya, ditambah itu adalah amonium sulfat, kalium hidroksida berarti KOH menjadi K3PO4 plus NH4OH. Kalau masalah wujud di situ semuanya larutan, berarti semuanya aqueous. Kalau mau disetarakan ya kita setarakan semuanya. Jumlah kiri dan kanan harus sama. Ini NH4-nya 3 kali, ini masih 1 kali, berarti saya kalikan 3. OH-nya juga ikut 3, maka ini juga saya kalikan 3 KOH. K-nya juga sudah 3 di sini. Aman. Berarti NH4 3 kali PO4 ditambah 3 KOH menjadi 3 NH4OH dan K3PO4. Berarti yang benar adalah yang C. 24. Nitrogen dioksida yang dihasilkan, nah nitrogen dioksida itu dioksida berarti O2, NO2 ya, yang dihasilkan selama hujan lebat larut dalam air hujan membentuk larutan asam nitrat. Nah, asam nitrat itu HNO3 ya. Dan asam nitrit ini harusnya ya, harusnya asam nitrit berarti HNO2 ya. Berarti dari sini bereaksi dengan air ya, NO2 bereaksi dengan air menghasilkan asam nitrat dan nitrit. Berarti yang tepat adalah otomatis di sini ada HNO2, ada HNO3, ada air, ada NO2 ada. Nah, yang B ini HNO. Nah, ini salah HNO ya, harusnya HNO3. Ini NO3 saja juga salah, ini HNO juga salah. Ini HNO2 saja juga salah. Ini HNO3, NO2 benar, tapi bukan NO2 tapi N2 sama O2 salah. Berarti dari sini sudah pasti yang tepat adalah yang A. Dan kalau disetarakan juga sama-sama setara. Oke, berarti yang A. 25. Di antara persamaan berikut manakah yang sudah setara? Setara itu artinya jumlah unsur ya, jumlah unsur kiri sama dengan kanan. Oke. Yang A misalkan Fe-nya ini aja sudah 2, ini Fe-nya 2, ini Fe-nya 1, ini Fe-nya 1, wis pasti salah. Yang B, Al-nya di kiri 1, Al-nya di sini 2, otomatis B ini juga salah. MgOH 2 kali ditambah 2HCl menjadi MgCl2 plus H2O. Hati-hati. Di sini 2H, 2OH. Berarti harusnya ini 2H2O. Ini juga salah, belum lengkap. Terus yang D, C-nya 2, di kiri, di kanan juga 2. Hanya hati-hati, ini 5 tambah 1, 6. Ini juga hanya 6 kanan. Terus 7,
Di kiri O-nya 3 kali 2 6 tambah 1. Terus ini 4 3. Oke, berarti ini sudah setara, yang D yang benar. Yang E coba. CU-nya sudah 3 sama 3. Hanya yang ini ada hanya 6, ini juga hanya 6. Coba dihitung O-nya ya. O-nya ini O-nya di kiri 18. Ini aja 6 kali 3 sudah 18. Ini tambah 2 tambah 3. Berarti O-nya tidak sama. Berarti yang tepat adalah yang D. 26. Diketahui reaksi C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Reaksi ini disetarakan, ya kita setarakan secara langsung saja. C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kalau ada reaksi pembakaran seperti ini, penyetaraannya dimulai dari C terlebih dahulu, baru kemudian H dan terakhirnya O. Jangan dibolak-balik. Di kiri C-nya 3, berarti di sini dikali 3. Di kiri hanya 8, ini sudah 2, maka dikali 4. Lah, O-nya baru dihitung ini semuanya. 2 kali 3, O-nya ini 6. Ditambah 1 kali 4, 4. Berarti O-nya ada 10. Dipindah ke sini, ini sudah ada 2, supaya 10 dikali 5. Berarti A, B, C, D-nya adalah 1, 5, 3, 4. Yaitu yang tepat adalah yang E. 27. Koefisien reaksi pada persamaan di atas ini juga kita setarakan dengan cara langsung juga. Ca dalam kurung OH2 kali plus H3PO4 menjadi Ca3PO4 2 kali plus H2O. Oke, kita nikmati soal ini. Dilihat unsur Ca-nya di kiri 1, di kanan sudah 3, maka ini saya kiri saya kali 3. PO4 hati-hati, di kanan dikalikan 2, ini juga saya kalikan 2. Berarti dari sini kita lihat hanya ada 12, O-nya ada 6 kali, berarti ini 6. Ini sudah sama. Berarti A, B, C, D-nya adalah 3, 2, 1, 6 ya. 3, 2, 1, 6. Berarti yang D. Nomor 28. FeS2 ditambah O2 menjadi Fe2O3 plus SO2. Oke. Kita nikmati soal ini ya. FeS2 plus O2 menjadi Fe2O3 plus SO2. Coba kita setarakan secara langsung terlebih dahulu, tidak menggunakan cara aljabar. Coba Fe-nya di kanan, kita lihat Fe-nya ada 2, maka saya kalikan 2. S-nya akhirnya jadi 4. Ini 2 kali 2 kan 4. Berarti S-nya ini saya kali 4. Kita hitung O-nya. Berarti 3 ditambah 8. Berarti ketemu 11. 11 kita pindah ke sini. Nah, berarti ini adalah 11/2. Ya, 11/2 dikali 2 kan 11. Karena masih ada perperan ini, pecahan, ya semuanya saya kali 2. Maka hasilnya nanti adalah 4 FeS2 plus 11 O2 menjadi 2 Fe2O3 ditambah 8 SO2. Jadi koefisiennya adalah 4, 11, 2, 8. Berarti yang tepat adalah yang C. Nomor 29. Ya, di sini agak sedikit rumit ya. Cl ada di kiri 1, ada di kanan juga 2, ada MnCl2, ada Cl2. Maka soal ini saya selesaikan dengan metode aljabar ya. Berarti MnO2 plus HCl menjadi MnCl2 plus H2O plus Cl2. Oke. Tapi jika cara aljabar ini misalkan kalian lupa atau apa, ya cara terbaiknya cocokkan saja pilihan gandanya ini satu persatu. Manakah yang jumlah kiri dan kanannya sama, itulah jawabannya. Kita misalkan ini A, ini B, ini C,
ini D, dan ini E. Ada unsur apa saja di situ? Ada Mn, ada O, ada H, sama Cl. Oke, kita mulai dari Mn terlebih dahulu. Ya, Mn di situ, Mn dimisalkan A di kiri. Ya, Mn-nya 1 berarti A sama dengan Mn di kanan juga 1 berarti A sama dengan C. O-nya di kiri 2 berarti 2A sama dengan ada O di kanan 1 lambangnya D berarti 2D. 1D. O-nya cuma 1 ya. H-nya sekarang cuma 1 di kiri berarti B, saya misalkan di situ sama dengan ada 2 ini berarti 2D. Nah, Cl-nya ini yang unik. Nah, saya lambangkan B di kiri. Nah, ada 2C plus 2E. Nah, angka terbesar di sini 2. Miliknya A, miliknya D, miliknya C, miliknya E. Jadi terserah mana yang dimisalkan sama dengan 1. Oke, saya misalkan A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, karena A sama dengan C, otomatis C-nya juga sama dengan 1. Nah, kita hitung yang lain. 2A sama dengan D, maka D-nya bisa dihitung. 2A sama dengan D, berarti 2 kali 1 sama dengan D. Berarti D-nya sama dengan 2. Oke, berarti dari sini A, C, dan D sudah diketahui. Tinggal B dan E. B sekarang. B sama dengan 2D. B sama dengan 2 dikali 2. Berarti B-nya 4. Oke, sekarang yang E. Sekarang E yaitu B sama dengan 2C ditambah 2E. B-nya sudah ketemu 4. C-nya sudah ketemu 1 sama dengan ditambahkan 2E, berarti 4 sama dengan 2 ditambah 2E, berarti 2E sama dengan 4 min 2, berarti 2E sama dengan 2, maka otomatis E-nya sama dengan 1. Dari sini bisa disimpulkan berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 2, dan E-nya sama dengan 1. Berarti yang tepat penyelesaian dari persamaan ini adalah 1, 4, 1, 2, 1 seperti ini. Inilah cara aljabar. Berikutnya nomor terakhir yaitu nomor 30. Na2S2O3 ditambah I2 menjadi Na2S4O6 plus NaI. Kita setarakan pakai metode aljabar tadi ya. Berarti Na2S2O3 ditambah I2 menjadi Na2S4O6 ditambah NaI. Kita kasih koefisien ya, ini misalkan A, ini B, ini C, ini D. Ada unsur apa saja? Ada Na, ada S, ada O, dan ada I. Na sekarang kita cek. Na ada 2 di kiri berarti 2A sama dengan Na nya di kanan ada 2 ya, 2C plus D ya. Yang S nya 2A sama dengan S nya 4, di sini hati-hati 4 ya, berarti 4C. O nya ini yang banyak 3A, O nya ada 3 kan di sini di kiri 3A, O nya ada 6 berarti 6C. Terus I-nya di 2B, I-nya kan 2 di sini 2B sama dengan I-nya cuma 1 ini berarti sama dengan D. Angka terbesar adalah angka 6. Angka 6 menempel di C. Berarti saya misalkan C-nya sama dengan 1. Misal C sama dengan 1. Berarti 2A sama dengan 4C. Berarti 2A sama dengan 4 dikali 1. Berarti A sama dengan 4 dibagi 2. Berarti A-nya 2. Sudah ketemu A-nya 2, C-nya 1. Nah, sekarang yang lainnya kita selesaikan. Oke. Untuk berikutnya saya cari yang D ya, karena di sini ada 2A sama dengan 2C ditambah D ya. 2A berarti 2 kali 2, C nya kan 1, 2 kali 1 ditambah D
berarti 4 sama dengan 2 ditambah D, berarti D 4 dikurangi 2 sama dengan 2. D nya 2, A nya 2, C nya 1, tinggal 1 yaitu yang B, dimana ini B, 2B sama dengan D, berarti 2B sama dengan D nya adalah 2, berarti B nya sama dengan 1. Berarti dari sini bisa langsung saya jawab, berarti A nya hasilnya adalah 2, B nya 1, C nya adalah 1, D nya adalah 2. Yang ditanyakan adalah koefisien dari Na2S2O3 yaitu A dan koefisien NaI yaitu D. A nya 2, D nya juga 2, berarti 2 dan 2. Demikian pembahasan soal sumatif akhir semester untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Pesan dari saya, seorang guru itu adalah orang yang mengajarkan kemudahan, bukan malah menjelaskan kerumitan. Selamat belajar dan semangat belajar dan selalu cinta belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.